Ini adalah terkait dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sekalian. Kami dari kampus seperti itu ya. Tentu kami ingin menyongsong Tridharma perguruan tinggi seperti itu. Dan juga ini termasuk juga dari program pemerintah yang sudah memberikan apa ya istilahnya ya, indikator kinerja utama gitu kepada kami di kampus untuk berperan aktif terhadap kurikulum Merdeka. Termasuk diantaranya ada IKU 2 itu adalah mahasiswa harus memberikan kegiatan-kegiatan di luar kampus, termasuk di indikator kinerja utama 3 itu ada juga dosen yang juga harus mempunyai peran di luar kampus. Kami Jakarta Global University banyak sekali menjajaki kerjasama Bapak Ibu dengan sekolah-sekolah, termasuk diantaranya mengadakan pengabdian masyarakat, mengadakan dosen tamu dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah kira-kira dari Bapak Zulfikri ataupun juga dari Bapak Nurrozi dan juga Ibu Siti Khadijah, sebenarnya apa sih yang paling efektif seperti itu? Program-program kolaborasi yang bisa kami lakukan untuk bisa berperan penting terhadap sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendi S. Permana. Saya mewakili dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMTS Kota Depok. Pertanyaan pertama saya berikan kepada Pak Zul. Sosialisasi kurikulum Merdeka, Pak Zul. Saya ingin menanyakan merdekanya itu di mana? Itu satu. Yang kedua, karena saya bukan dosen di UI, saya melakukan beberapa riset penelitian ke beberapa sekolah, ternyata cara guru mengajar itu masih sama dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, itu. Jadi saya coba masuk ke beberapa kelas, ya guru ngajarnya masih seperti itu juga. Gak ada sebuah perubahan walaupun sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga ditujukan kepada Pak Nurrozi. Bagaimana peran Komisi 10 terhadap kurikulum Merdeka ini? Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini itu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana, terutama media. Media di sekolah-sekolah, hasil riset kami ya seperti itu juga. Tidak ada penambahan bantuan misalnya dari Komisi 4 yang secara mendukung, betul-betul mendukung terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Bagaimana peran Komisi 10 terkait hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan dari perwakilan SMK Setia Negara Depok, dan kami berterima kasih kepada panitia Pak Nurrozi dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok atas kesempatan ini. Dan kami yang ingin mungkin sekedar saran saja, bahwa yang pertama, kurikulum Merdeka ini memang benar-benar dipersiapkan kepada perguruan-perguruan tinggi yang memang menghasilkan guru. Ini diperkuat di situ, satu. Yang kedua, bagi kami yang sudah berada di lapangan ini, mohon kiranya diperbanyak pelatihan-pelatihan, karena kami juga seperti yang tadi disampaikan oleh penanya yang kedua, faktanya di lapangan banyak hal-hal atau banyak guru-guru yang memang secara teknis, bagaimana teknis pelaksanaan di lapangannya, ini masih banyak kendala yang mungkin diperkuat nanti di level-level di lapangannya melalui apalah yang memungkinkan. Mungkin dalam hal ini dari Dinas Pendidikan tentu akan lebih banyak variasi di dalam mengkondisikan guru-guru agar harapan kita untuk mencapai yang kita inginkan ini benar-benar bisa kita wujudkan. Barangkali itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin singkat saja karena waktunya nanti akan dilanjutkan oleh tim Pak Hendi dan kawan-kawan menjelaskan lebih lanjut. Pertama, yang dari Global University ya Depok ya. Kita sudah berapa kali, 2 kali acara di situ Pak. Mungkin perlu nanti kerjasama kita untuk
membangun komunitas-komunitas belajar atau mengaktifkan komunitas-komunitas belajar yang ada di Depok dan sekitarnya, dengan guru-guru, dengan KKS, dengan BMPS juga nanti juga dengan KKG dan sebagainya, atau pada sekolah-sekolah yang ada di sekitar Depok. Bisa jadi kita mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini, seperti ruhnya kurikulum merdeka yang menguatkan karakter, kemudian pembelajaran yang fleksibel, yang mendalam, bermakna, dan bisa digunakan oleh siswa dalam setiap saat kerjanya. Nanti lebih dalamnya nanti kita akan ada forum setelah ini. Kemudian yang kedua, BMPS, iya Pak, ini PR kita bersama, bahwa yang kita ubah di dalam kurikulum merdeka ini adalah proses pembelajaran yang mendalam, berkualitas, dan fokus pada karakter. Kemudian guru tidak dibebani dengan materi yang banyak, kemudian administrasi yang rumit, hingga proses pembelajaran lebih jauh lebih menyenangkan, menyentuh esensi dari proses belajar. Anak-anak mendapatkan ruang yang cukup untuk bereksplorasi potensinya. Kemudian guru juga punya keleluasaan untuk mengatur waktu dan durasi pembelajaran, termasuk asesmen pembelajaran, dan semuanya itu haknya semua guru. Ya, guru merdeka di situ, jadi tidak dibelenggu dengan format-format administrasi yang kaku. Kemudian juga waktunya juga tidak dikunci dengan waktu yang menyempil yang 4 minggu. Guru bisa mengatur waktu dalam waktu per fase 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, dan itu sepenuhnya bisa dikelola dengan oleh guru. Kemudian yang terima kasih Pak sarannya, insyaallah kita akan terima kasih. Ini dulu Pak. Ya, saya tambahkan beberapa pertanyaan yang bisa membantu tentang kurikulum merdeka. Pertanyaan dari Pak Hadi dari DGU, ya, proses melaksanakan program di luar kampus, ya, itu ya seperti kita KKN dulu juga lah, cuma ini dihitung sebagai kredit, ya, jadi banyak yang bisa dilakukan. Misalkan mahasiswa farmasi, dia bisa belajar seni atau lukis di Fakultas Budaya atau di mana yang mengajarkan itu. Intinya tadi anak kita sekolah belum tentu sesuai dengan talentanya, jadi diberi kesempatan oleh kurikulum ini dia mencari atau menerapkan talentanya. Siapa tahu dia memang walaupun sekolahnya farmasi ternyata jadi pemusik, kira-kira begitu secara umum gambarannya. Cuma kemarin saya sedikit memberi masukan kepada pemerintah, ya, supaya juga waktu seleksi penerimaan mahasiswa itu harus lebih memperhatikan juga talenta tadi. Jadi jangan karena dorongan orang tua si anak pengen belajar seni tapi didorong menjadi sarjana teknik. Nah, ini bisa terjadi ketidaknyamanan si mahasiswa. Nah, kurikulum kampus merdeka ini salah satunya memberi peluang untuk si anak bisa memasuki masa depannya sesuai dengan talentnya. Sekali lagi, talent itu kan kalau kata iklan rokok Jarum itu kerjakan yang kamu suka, gitu kan ya? Aku ini ngomong rokok di Depok, nggak boleh rokok saya juga nggak rokok. Tapi kita perhatikan itu satu pesan, kerjakan yang kamu suka. Itu berlaku juga buat perguruan tinggi lulusannya. Saya lah, misalnya saya sekolah dulu di pertanian, nggak pernah kerja di kebun, karena saya kerja di kebun udah kenyang sebelum kuliah, jadi masa harus kuliah kerja di kebun lagi. Itu jawabannya. Kemudian soal pengabdian Pak Hadi, banyak sekali ya, sekarang masuk ke kotak kita ini banyak persoalan juga sosial masyarakat, sampah,
ya mahasiswa harus turun rebuk juga memberi masukan atau mencontohkan, mendidik masyarakat untuk buang sampah tidak sembarangan. Salah satu pengabdian, bikin aksi untuk mahasiswa-mahasiswa JGU tentang kebersihan, tentang sampah, tentang kemacetan, atau apalagi masalah-masalah yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Itu peran perguruan tinggi harus hadir. Jadi jangan nonton doang, jangan komen doang di mana Bu, di Instagram gitu kan. Kita jangan kritik doang, tapi kita berperan bagaimana memperbaiki tadi banjir. Kalau banjir ibu tuh ya kalau kita cuma ngomong doang nggak ada bertindak ya terus-terusan. Itu salah satu bentuk pengabdian. Mahasiswa punya ide, punya gagasan bagaimana ya caranya mendidik masyarakat, berkampanye. Kemarin saya ada komunitas namanya lupa saya, itu di Depok Jaya sini, Harmoni namanya, komunitas Harmoni. Itu dia melakukan aksi yang bersifat sosial, ya tentang kebersihan, tentang keamanan, tentang toleransi dan segala macam. Itu satu contoh. Masuk atau bikin tadi komunitas-komunitas itu adalah bentuk pengabdian mahasiswa adalah berperan langsung kepada kehidupan masyarakat. Dari Pak Dr. Permana ini kurikulum Merdeka ini bagian dari programnya Pak Menteri yang kebijakan Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya sudah ada 22 dan 23 ya Pak sekarang ya. Sudah 24 episode kebijakan Pak Menteri yang disebut kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum ini adalah episode ke-15. Nah, bisa saya bacakan episode lainnya, misalkan program sekolah penggerak. Ada program sekolah penggerak itu penerapan kurikulum ini ya melalui sekolah-sekolah itu dulu. Jadi nggak semua diterapkan. Kalau dulu kita kan 2013 wajib semua. Nah ini enggak, ini bertahap. Jadi mungkin karena persoalan anggaran dan tenaga penggeraknya, makanya ada episode kelima guru penggerak. Episode keempat program organisasi penggerak. Jadi itu bagian dari untuk melaksanakan kurikulum 13 Merdeka ini, kurikulum Merdeka ini dengan menyiapkan tadi guru-gurunya. Ya kalau sekarang Bapak bilang belum melaksanakan, ya ini kan baru tahun 2022 diluncurkan. Jadi masih tahap sosialisasi juga, tahap perintisan tadi itu. Jadi melalui sekolah-sekolah tertentu, lalu sekolah penggerak ini mengajarkan kepada sekolah yang baru mulai. Jadi kalau tadi datanya itu baru sekitar berapa persen Pak, yang 80% ya sudah menerapkan. Ya, masih ada 20% lagi yang masih menggunakan kurikulum 13. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan kurikulum, tentu di sini transformasi seleksi yang baru muncul ya ke perguruan tinggi, itu juga sudah selaras dengan kurikulum Merdeka supaya masuk ke tingkat perguruan tinggi juga ada kampus Merdeka, termasuk pusat keunggulan. SMK Pusat Keunggulan itu bagian dari program Merdeka Belajar. Nanti memang satu yang kita katakan